Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, perintah-perintah-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasehat bagiku. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih merenungkan Injil Yohanes yang diwartakan kepada kita melalui Gereja Katolik, melalui penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma. Injil Yohanes sebagaimana kita pahami merupakan Injil yang memberikan pewartaan dalam bentuk kesaksian personal yang tidak lain merupakan buah dari pengalaman perjumpaan, kebersamaan, dan juga dinamika hidup yang dialami oleh Santo Yohanes, penulis Injil, sebagai salah satu murid Yesus, bahkan disebut sebagai murid terkasih. Dinamika ini mestinya menjadi latar belakang kita setiap kali membaca dan merenungkan Injil Yohanes. Refleksi dan kesaksian yang disampaikan oleh Santo Yohanes sedemikian mendalam, yang kerap kali memiliki pesan-pesan yang tentu saja memiliki kekasan, karena Injil diwartakan sebagai kesaksian atas perjumpaan dan kebersamaan dengan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia karena kasih Allah yang begitu besar untuk umat manusia. Kalau kita bandingkan dengan Injil Sinoptik misalnya, Santo Yohanes bersama saudaranya Yakobus sering disebut sebagai putra-putra guntur yang menghentak, meledak, laksana guntur yang menggelegar. Itu merujuk dari beberapa pengalaman hidup mereka yang kerap kali sedemikian impulsif, spontan, meledak. Bahkan juga ketika berhadapan dengan yang berbeda, Yohanes dan Yakobus mengatakan pada Yesus, "Izinkan kami menurunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka." Itu diucapkan ketika mereka mengalami penolakan oleh orang-orang Samaria. Ini gambaran yang tentu saja sangat otentik kehidupan mereka. Namun demikian, secara khusus Santo Yohanes dipilih menjadi murid terkasih Yesus. Dia juga yang mewartakan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya, bukan sebagai kisah yang menonjolkan hidupnya yang sudah berubah, tetapi buah-buah refleksi, permenungan, dan Injil yang ditulis dan diwartakannya berisi buah-buah perubahan itu. Dia yang begitu rupa meledak-ledak dan disebut sebagai Boanerges, putra-putra guntur, mewartakan kasih kerahiman, kelemah lembutan yang dihadirkan
dalam diri Yesus Kristus, yang dalam catatan Santo Yohanes dalam Injil bab 3 ayat 16, Injil Yohanes, diwartakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Santo Yohanes mencatat pencarian mereka yang kerap kali diwarnai oleh kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan manusiawi, disadarkan oleh Yesus, agar pencarian terhadap Yesus bukan didasarkan pada motivasi-motivasi duniawi dan manusiawi, tetapi motivasi surgawi dan ilahi. Mencari Yesus karena mengalami betapa Tuhan Yesus Kristus tidak lain adalah tanda kasih Allah yang begitu besar untuk dunia, dan kita diundang untuk terlibat di dalam kasih kerahiman Allah dalam Yesus Kristus yang juga kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa berani mewartakan kebenaran dan kasih, menghadirkannya juga di dalam setiap perjumpaan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari dengan siapapun dan apapun. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.